sesi yang lalu telah dibahas besarnya tegangan output listrik DC yang dihasilkan oleh PSU yang akan disalurkan ke berbagai komponen PC yang membutuhkannya. Tegangan output ini harus tetap stabil secara terus-menerus agar PC dapat beroperasi secara normal sebagaimana layaknya. Standar kisaran naik turunnya tegangan output yang bisa ditoleransi umumnya tidak boleh melebihi 5% dari nilai nominalnya atau kurang dari 5% dari nilai nominalnya. Misalnya, jika tegangan output tersebut ditetapkan 5 volt, maka besar tegangan yang masih bisa ditoleransi atau diperkenankan berkisar 4,75 volt hingga 5,25 volt. Nilai ini diperoleh dari perhitungan 5% kali 5 volt sama dengan 5/100 kali 5 volt sama dengan 0,25 volt. Dengan demikian, nilai terendah yang masih bisa ditoleransi adalah 5 volt dikurangi 0,25 volt sama dengan 4,75 volt. Sedangkan nilai tertinggi yang masih bisa ditoleransi adalah 5 volt ditambah 0,25 volt sama dengan 5,25 volt. Jadi, tegangan output yang masih bisa ditoleransi berkisar 4,75 volt hingga 5,25 volt. Khusus untuk tegangan min 5 volt dan min 12 volt, batas nilai toleransinya adalah 10% dari nilai nominalnya. Berikut ini disajikan tabel batas toleransi setiap spesifikasi tegangan yang dihasilkan oleh PSU. Kabel warna oranye, nilai nominal tegangannya plus 3,3 volt, nilai toleransinya 5%. Besar tegangan yang bisa ditoleransi plus 3,135 volt hingga plus 3,465 volt. Kabel warna merah, nilai nominal tegangannya plus 5 volt, nilai toleransinya 5%. Sehingga besar tegangan yang bisa ditoleransi plus 4,75 volt hingga plus 5,25 volt. Kabel warna ungu, nilai nominal tegangannya adalah plus 5 volt, nilai toleransinya 5%. Sehingga besar tegangan yang bisa ditoleransi plus 4,75 volt hingga plus 5,25 volt. Kabel warna putih, nilai nominal tegangannya min 5 volt, nilai toleransinya 10%. Besar tegangan yang bisa ditoleransi min 4,5 volt hingga min 5,5 volt. Kabel warna kuning, nilai nominal tegangannya plus 12 volt, nilai toleransinya 5%. Sehingga besar tegangan yang bisa ditoleransi plus 11,4 volt hingga plus 12,6 volt. Kabel warna biru, nilai nominal tegangannya min 12 volt, nilai toleransinya 10%. Besar tegangan yang bisa ditoleransi min 10,8 volt hingga min 13,2 volt. Bila besarnya tegangan yang dihasilkan oleh PSU lebih kecil atau lebih besar dari nilai kisaran yang bisa ditoleransi, dapat mengakibatkan operasional PC menjadi tidak normal atau kerusakan pada PC itu sendiri. Keadaan di mana besarnya tegangan listrik kurang dari nilai standar yang dapat ditoleransi disebut under voltage. Sedangkan keadaan di mana besarnya tegangan listrik melebihi nilai standar yang bisa ditoleransi disebut over voltage.
Pada ujung kabel PSU terdapat berbagai macam konektor untuk sambungan listrik ke komponen-komponen yang membutuhkannya. Berikut ini disajikan berbagai macam konektor tersebut. Konektor pada PSU ATX versi awal. Konektor molek mini VCR 20 pin. Konektor ini merupakan konektor utama untuk mensuplai daya ke motherboard. Konektor molek seri 8981. Konektor ini digunakan untuk mensuplai daya listrik ke optical drive atau hard disk drive tipe ATA. Konektor BER 4 pin. Konektor ini digunakan untuk mensuplai daya listrik ke floppy disk drive. Konektor pada PSU ATX 12V versi 1.X. PSU ATX 12V merupakan perkembangan dari PSU ATX versi awal. Pada PSU ATX 12V terdapat tambahan konektor baru, yaitu konektor molek 39012040 4 pin. Konektor ini disebut juga dengan nama konektor power plus 12 volt atau konektor power ATX 12V 4 pin. Sering juga disebut dengan nama konektor P4 karena pertama kali digunakan untuk mendukung motherboard yang menggunakan mikroprosesor Pentium 4. Konektor ini digunakan untuk menyalurkan pasokan daya tambahan khusus ke mikroprosesor. Pada PSU ATX 12V versi 1.0 seringkali terdapat konektor tambahan berupa konektor auxiliary 6 pin. Konektor ini berfungsi untuk menyediakan tambahan pasokan listrik 3,3 volt dan 5 volt ke motherboard jika motherboard memang memerlukan. Pada PSU ATX 12V versi baru yang banyak digunakan sekarang ini, konektor tersebut tidak digunakan lagi. Pada PSU ATX 12V versi 1.3, kadang-kadang terdapat konektor power SATA untuk mensuplai daya listrik ke optical drive atau hard disk drive tipe SATA. Namun, konektor power SATA ini bersifat opsional. Konektor pada PSU ATX 12V versi 2.X. PSU ATX 12V versi 2.X merupakan perkembangan dari PSU ATX 12V versi 1.X. Konektor power utama yang pada versi sebelumnya terdiri dari 20 pin, kini meningkat menjadi 24 pin. Terdapat konektor power SATA untuk mensuplai daya listrik ke optical drive atau hard disk drive tipe SATA. Konektor tambahan 6 pin yang disediakan untuk menyalurkan daya listrik maksimum 75 watt ke kartu grafis PCIe. Pada PSU 12V versi yang lebih baru, konektor tambahan 6 pin diganti dengan konektor 8 pin yang juga disediakan untuk memasok daya listrik maksimum 150 watt ke kartu grafis PCIe. Patut dicatat bahwa sebagian besar PSU versi yang lebih baru bersifat backward kompatibel dengan PSU versi sebelumnya. Maknanya, PSU versi yang lebih baru dapat digunakan untuk menggantikan PSU versi sebelumnya. Besarnya tegangan listrik DC yang dihasilkan oleh PSU dapat diukur dengan menggunakan alat yang dikenal dengan nama power supply tester. Terdapat dua macam power supply tester yang banyak beredar di pasaran, yaitu power supply tester tipe analog dan power supply tester tipe digital. Pada power supply tester tipe analog,
terdapat sederetan lampu LED sebagai tanda apakah saluran kabel-kabel atau rel pada PSU berfungsi atau tidak. Jika lampu LED tersebut nyala, maka saluran kabel-kabel tadi dinyatakan berfungsi. Sebaliknya, bila lampu LED tersebut mati, menandakan PSU tersebut bermasalah, khususnya pada saluran yang berhubungan dengan lampu LED yang mati tadi. Alat ini tidak mencantumkan besarnya tegangan yang mengalir pada saluran kabel-kabel tersebut. Pada power supply tester tipe digital, terdapat layar monitor kecil yang digunakan untuk menampilkan nilai tegangan output yang dihasilkan oleh PSU. Pengguna alat ini dapat mengetahui nilai tegangan yang dikeluarkan oleh PSU dengan pasti, sehingga pengguna dapat menentukan apakah tegangan output tersebut termasuk tegangan yang bisa ditoleransi atau tidak. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah sebuah PSU layak digunakan atau tidak, tegangan yang dihasilkan bisa ditoleransi atau tidak, lebih baik gunakanlah power supply tester tipe digital sebagai alat ukur. Besarnya tegangan DC yang dihasilkan oleh PSU juga dapat diukur dengan menggunakan alat yang dikenal dengan nama avometer atau sejenisnya. Namun alat ini kurang praktis karena harus mengukur kabel-kabel PSU satu per satu. Sedangkan power supply tester tipe digital mampu mengukur saluran-saluran kabel tersebut sekaligus, jadi lebih efisien terhadap waktu. Setiap komponen perangkat keras PC membutuhkan pasokan tegangan listrik tertentu dari PSU agar dapat bekerja normal sebagaimana layaknya. Berikut ini disajikan tabel daftar kebutuhan listrik setiap komponen perangkat keras PC. CPU atau mikroprosesor membutuhkan tegangan plus 3,3 volt, plus 5 volt, dan plus 12 volt. Chipset membutuhkan tegangan plus 3,3 volt dan plus 5 volt. Memori utama tipe DIMM membutuhkan tegangan plus 3,3 volt, plus 5 volt, dan plus 12 volt. Sedangkan memori utama tipe SIM membutuhkan tegangan plus 5 volt. Kartu grafis PCIe membutuhkan tegangan plus 12 volt. Sedangkan kartu grafis AGB membutuhkan tegangan listrik plus 3,3 volt, plus 5 volt, dan plus 12 volt. Demikian seterusnya, seperti terlihat di layar Anda. Berdasarkan tabel tersebut, dapatlah diprediksi komponen-komponen mana saja yang akan mengalami kerusakan atau terkena dampak atau imbasnya apabila salah satu rel PSU bermasalah. Misalnya, bila rel plus 12 volt bermasalah, maka komponen-komponen yang terkena dampak atau imbasnya antara lain CPU atau mikroprosesor, memori utama, kartu grafis PCIe, kartu grafis AGB, kartu grafis PCI, kartu grafis ISA, kipas desktop, floppy disk drive, hard disk drive, optical drive, voltage regulator, dan port serial lama. Bila rel min 12 volt yang bermasalah,
maka sirkuit LAN pada PC dan port serial versi lama yang akan terkena imbasnya. Demikian seterusnya. Cukup sekian bahasan kita kali ini. Penjelasan tentang PSU selanjutnya akan disajikan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.